Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana memilih sekolah yang baik untuk Ananda. Kalau kita berpikir, ini apa ya yang harus kita pikirkan saat memilih sekolah? Tentunya banyak faktor. Kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin bisa menulisnya di chat, apa alasan atau apa yang dipikirkan pada saat memilih sekolah? Saya kasih waktu 1 menit, boleh dari sekarang? Oke, saya tunggu chatnya, nanti mungkin saya minta bantuan Mas Abdul untuk melihat chatnya. Apakah ada para orang tua, apa yang dipikirkan saat memilih sekolah? Aha, ini belum ada yang menulis di chat ya Mas Abdul. Ini ada nih, sudah ada yang masuk. Katanya Pak Joko, dia bilang tentang cita-cita anak, dan Bunda Amnar bilang bahwa kualitas sekolah yang selalu menjadi pemikiran. Betul, dua-duanya benar, tidak ada yang salah ya. Itu adalah salah satu apa yang kita pikirkan pada saat memilih sekolah. Ada lagi yang sesuai minat bakat, ada yang pingin bola, ada yang belajar hafiz Quran, ya banyak sekali faktor yang dipikirkan saat memilih sekolah. Dari survei yang telah pernah kita lakukan, ternyata faktor yang paling mempengaruhi para orang tua memilih sekolah adalah biaya dan lokasi. Ternyata biaya dan lokasi adalah pilihan pertama, faktor yang pertama yang menentukan para orang tua memilih sekolah. Ini sangat miris ya, tapi ini adalah kenyataan dari sebuah research yang telah diadakan di Jakarta. Dan yang kedua adalah sesuai kebutuhan Anda. Jadi ini adalah the top 3 ya, tiga pilihan yang terbanyak saat orang tua memilih sekolah. Mungkin teman-teman atau para orang tua di sini tidak sepakat, tapi ini adalah salah satu kenyataannya bahwa kalau memilih sekolah itu biasanya yang dipikirkan adalah biaya, lokasi, dan apakah sekolah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tapi tentunya kita semua sepakat kalau kita menginginkan sebagai orang tua ya, kita menginginkan kalau anak-anak itu menjadi seseorang yang taat beragama atau yang memiliki agama yang kuat, tidak hanya Islam. Kalau yang Islam mungkin bisa sholat 5 waktu, ataupun yang Kristen atau Katolik pun bisa beribadah dengan disiplin setiap hari Minggu, dan agama-agama lain tentunya sesuai dengan norma yang berlaku. Anak taat beragama, itu pasti pilihan orang tua. Dan tentunya anak juga memiliki kejujuran yang baik. Tidak hanya itu, anak juga ingin, kita memiliki anak, ingin dia bisa bekerja sama, dan tentunya ingin memiliki rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tangguh, dan juga disiplin dalam hal berlatih olahraga favoritnya. Wow, menyenangkan sekali ya kalau memiliki anak seperti ini. Dan tentunya akan lebih senang juga kalau anak-anak memiliki lingkungan yang nyaman dan sangat mendukung. Nah, Pak, oke. Para orang tua mohon di-mute sebentar supaya tidak mengganggu jalannya acara. Oke, nah teman-teman, jadi para orang tua yang ingin memiliki sekolah seperti ini tentunya menjadi mencari sekolah itu menjadi tantangan. Nah, pastinya karena tantangan itu kita jadi berharap kalau di sekolah itu adalah sebuah tempat yang bisa anak-anak belajar dan mendapat pengetahuan atau memiliki pengetahuan akademis. Kenapa? Biar bagaimanapun anak-anak perlu pengetahuan dasar, yaitu literasi untuk membaca, literasi untuk matematika, dan literasi sains. Oke, dan juga tempat untuk mengasah karakter. Ini yang diharapkan dari sekolah. Tentunya juga tempat untuk mengasah keterampilan. Dan mencari sekolah yang seperti ini mungkin juga menjadi sebuah
ini ya menjadi sebuah tantangan bagi para orang tua. Nah, kalau bicara tentang pengetahuan atau akademis, karakter atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor itu sesuai dengan domain yang ada dari sebuah sekolah atau mengelola sekolah, yaitu kita harus ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu pengetahuan, afektif itu sikap, dan psikomotor itu keterampilan. Dimana kalau bicara kognitif, ini kalau bicaranya, ini ada teorinya ya, kalau kata Anderson sama Krathwohl, dia bilang bahwa kalau bicara pengetahuan, anak itu akan diajarkan untuk menghafal dulu, mengerti, bisa mengaplikasi, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, dan akhirnya mereka bisa berkreasi. Ini dari segi kognitif. Afektif ini adalah, ya tadi pertama menerima, atau mempelajari apa yang harus kita tahu atau normanya sikapnya seperti apa dan bagaimana merespon sehingga kita memiliki nilai-nilai yang kita ambil kemudian kita sudah bisa internalisasi dan menjadi bagian dari karakter kita. Ini juga teorinya ada dari Krathwohl dan Bloom dan Masya. Dan untuk psikomotor sendiri, untuk keterampilan itu sendiri benar sekali ya. Pertama diajarkan untuk meniru, kemudian kita juga akhirnya meniru, mencoba, akhirnya melakukannya sama persis, kemudian diajarkan berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang natural. Keterampilan ini ternyata kalau dipelajari di sekolah itu bagus. Tapi sayangnya kita sayangnya di sekolah itu hanya ada kita itu kalau di sekolah hanya ada 8 jam. Padahal hidup ini ada 24 jam cuma ya. Jadi kalau 8 jam belajar di sekolah, kemudian 8 jam belajar di rumah, 8 jam lagi tidur, ini kalau mau belajar yang kognitif, afektif, dan psikomotor, ini kalau bisa mungkin digabungkan itu akan lebih baik. Nah, mungkin yang para orang tua cari kalau memang menginginkan ketiganya adalah sekolah terpadu, yang dimana sekolah ini memadukan antara tempat yang bisa belajar secara akademis, kemudian ada tempat yang bisa mengasah karakter anak Ananda, dan juga tempat untuk mengasah keterampilan khususnya olahraga. Nah, teman-teman, di sini mungkin pendidikan bisa juga kita bilang pendidikan karakter itu bisa diambil atau ditambahkan kalau kita juga menitipkan anaknya dalam asrama sehingga anak-anak terbiasa untuk melatih olah pikirnya, melatih olah hatinya, olah rasanya, dan tentunya olahraganya. Nah, teman-teman, ternyata para orang tua yang menginginkan hal ini, ternyata kami ada sekolah terpadu. Nah, untuk itu saya akan kembali, jadi sebetulnya gimana sih caranya cari sekolah yang baik? Nah, para orang tua, saya pastikan kalau ingin memilih sekolah yang baik, pastikan ini adalah sesuai kebutuhan dan keinginan anak. Ini tips dari saya. Nah, setelah itu apa yang para orang tua harus lihat? Coba lihat kurikulum dan ekstrakurikulernya. Kenapa? Kurikulumnya itu sesuai apa tidak? Apakah pelajaran tambahannya itu akan membantu kebutuhan atau sesuai dengan keinginan anaknya? Kemudian perhatikan rasio atau jumlah guru dan guru atau pelatih dan siswanya. Rasio ini penting karena banyak anak-anak tidak diperhatikan karena kurangnya jumlah guru yang ada. Kemudian jangan hanya asal guru, tapi perhatikan bagaimana para guru dan para pelatih melatih Ananda semua. Dan yang terakhir tentunya ada komitmen dari pengelola sekolah, yaitu yang kelihatan besar adalah sarana dan prasarananya. Komitmen pengelola sekolah tidak hanya sarana prasarana, tapi kita juga harus lihat bagaimana komitmen pengelola sekolah
memberikan professional development bagi sumber daya manusia atau bagi para guru, para coach-nya, dan para pegawainya. Nah, ini adalah sebuah tip yang para orang tua, kalau memang sekolah ini banyak sekali pilihan ya, tapi mungkin dengan tips ini para orang tua jadi tidak salah memilih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.